Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Muhammad Channel. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas atau akan menjelaskan tentang cara membuat kolam terpal. Yang akan dibahas yaitu pertama definisinya, kemudian yang kedua macam-macam kolam terpal, kemudian yang ketiga bentuk-bentuk kolam terpal, yang keempat bahan-bahan atau alat yang digunakan, kemudian yang kelima kelebihan dan kekurangan kolam terpal, yang keenam yaitu bagaimana langkah-langkah pembuatan kolam terpal. Jadi tonton sampai habis supaya bisa mendapatkan ilmu yang utuh. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi kolam terpal. Kolam terpal yaitu kolam ikan yang terbuat dari bahan utamanya yaitu terpal. Terpal anti air yang biasa dipakai oleh para pedagang kaki lima untuk tenda-tendanya itu. Nah, ada beberapa macam kolam terpal. Yang pertama, kolam terpal di atas tanah. Jadi pembuatannya itu di atas tanah. Yang kedua, kolam terpal sebagian di dalam tanah. Jadi sebagian digali sedikit, kemudian baru dipasang terpal. Dan ada juga kolam terpal yang dibuat di dalam tanah. Nah, jadi digali dulu tanahnya, kemudian baru dipasang rangkanya dan dipasang terpalnya. Ada 3 macam kolam terpal, yaitu yang di atas tanah, yang setengah di dalam tanah, dan yang seluruhnya di dalam tanah. Pembahasan berikutnya yaitu bentuk kolam terpal. Bentuk kolam terpal ada 2. Yang pertama persegi panjang, seperti itu. Nah, ini yang biasa umum dibuat oleh para peternak. Ada juga bentuk kolam terpal yang bulat ya, atau berbentuk lingkaran. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, tinggal ingin membuat seperti apa yang dia inginkan. Apakah bentuk persegi panjang atau yang lingkaran atau bulat seperti itu. Tergantung kondisi dari lahan yang tersedia juga. Nah, berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari kolam terpal. Kelebihannya yaitu yang pertama, presentasi hidup dari ikan itu lebih besar. Nah, hasil penelitian ketika memelihara ikan di kolam terpal ini antara 90-95% ikannya itu hidup. Karena mungkin di sini dengan kolam terpal ini kualitas air dapat terjaga, artinya dapat mudah dikontrol, mudah dikendalikan seperti itu. Kemudian yang kedua kelebihannya meminimalisir serangan hama dan penyakit. Jadi sisa kotoran itu mudah dibuang karena tadi ada pembuangan atau ada pipa pembuangan ketika memang kolam itu kelihatannya sudah kotor atau banyak sisa-sisa dari makanan, sehingga kolam bisa dikuras dengan cara yang teratur dan kualitas air terjaga dengan baik. Karena kualitas air inilah yang menyebabkan ikan itu sehat dan terhindar dari hama dan penyakit. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah pekerjaan lebih mudah. Jadi ketika pemanenan juga mudah, karena di bawahnya tidak banyak mengandung lumpur. Tinggal dikeringkan kolamnya, maka ikannya tinggal dipanen, jadi mudah. Dan yang keempat yaitu berguna untuk daerah yang kurang air. Nah, dengan kolam terpal ini
air relatif stabil. Artinya tidak seperti di kolam tanah itu ada kemungkinan air itu merembes karena ada kebocoran-kebocoran atau ada lubang-lubang yang dibuat oleh binatang-binatang seperti kepiting, kemudian belut dan lain sebagainya. Dan yang kelima, kelebihannya itu suhu air relatif stabil kalau air itu di kolam terpal. Dan yang keenam, ikan tidak bau tanah. Biasanya kalau kolam tanah itu ikannya itu ketika dimasak berbau tanah. Tapi kalau di terpal, karena tadi tidak ada tanah, maka ikan itu tidak berbau tanah. Seperti itu kelebihannya. Dan kekurangannya dari kolam terpal ini yaitu yang pertama, rawan terjadi kebocoran. Nah, kebocoran ini bisa jadi karena ada benda-benda tajam yang menusuk dari terpal itu. Nah, bisa jadi dari kayunya, bisa dari pakunya dan sebagainya yang menyebabkan kolam itu bocor. Dan yang kedua, bisa jadi karena digigit oleh binatang pengerat. Biasanya tikus yang sering menggigit terpal ini sehingga bolong. Nah, ini ada beberapa tips untuk bagaimana menghindarkan atau menangani gangguan dari tikus. Nah, di antaranya yaitu tikus takut dengan buah bintaro. Nah, buahnya seperti ini. Ini tikus takut karena aromanya, penciumannya kan tikus tajam. Dia tidak suka dengan bau buah bintaro ini, terutama getahnya. Yang kedua, tikus juga tidak suka dengan pohon mint. Berarti bisa juga ditanamin di situ di pot ada pohon mint. Yang ketiga, tikus juga takut dengan atau tidak suka dengan pohon atau bunga lavender. Nah, seperti nyamuk ya juga tidak suka dengan lavender. Yang keempat, pohon sage. Itu juga tikus tidak suka. Dan yang kelima, tikus juga tidak suka dengan bau bawang merah dan bawang putih. Bisa jadi di pot di sekeliling atau sekitar kolam terpal ini ditanami pohon bawang putih atau bawang merah. Dan itu kan mudah menanamnya, tinggal bawangnya ditaruh di pot atau ditancapkan itu di pot, kemudian akan tumbuh. Nah, itu beberapa tips untuk menghindari dari serangan tikus atau tikus yang suka menggigit terpal sehingga bocor. Baik, yang kedua kelemahannya yaitu mudah lapuk karena hujan. Yang namanya terpal kan dia tidak tahan ketika terus kena hujan, dia akan lapuk. Yang ketiga yaitu kekurangan ion dan mineral dari tanah. Yang namanya terpal kan tidak ada tanahnya, sehingga dia kekurangan ion-ion atau mineral-mineral dari tanah. Dan yang keempat kekurangannya, air kolam cepat bau. Ini kekurangan, maka tadi harus rajin untuk mengurasnya. 2 minggu, kalau bagus lagi seminggu ya. Tapi kalau memang terlalu cepat ya 2 minggu atau paling minim itu 3 minggu harus dikuras kolamnya, diganti dengan air yang baru dengan cara menguras disisakan 1/3 dan ditambah lagi 2/3-nya dari air yang baru. Kemudian yang kelima yaitu kolam tidak tahan lama. Jadi kolam terpal ini umurnya hanya sekitar 2 tahun saja. Tidak bisa lama-lama, 2 tahun harus ganti. Karena tadi terpal itu punya kekuatan yang terbatas. Nah, bagi pemirsa yang belum subscribe, sebelum dilanjutkan, tekan dulu tombol subscribe-nya, like and comment. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk kepada bahan dan alat.
Nah, bahan dan alat yang digunakan yang pertama sudah pasti terpalnya. Nah, terpalnya ya. Biasanya terpal ini tipe A12 atau A15 yang sering dipakai untuk membuat kolam ikan. Kita bisa pesan saja ke tukang terpal atau di online shop juga ada. Tinggal kita pesan per meternya berapa. Kemudian yang kedua, pipa paralon atau PVC. Ini untuk saluran pembuangan. Kemudian keni ini sambungan yang berbentuk L ya. Jadi untuk menyambungkan atau menghubungkan antara pipa pembuangan dan pipa yang ke atas dari kolam itu. Kemudian yang keempat, lem pipa. Untuk apa? Itu untuk menyambungkan keni dengan pipanya. Seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu kayu atau bambu. Ada yang menggunakan kayu, ada juga yang menggunakan bambu. Untuk apa? Untuk rangkanya. Seperti itu. Dan yang keenam itu tali atau kawat. Ini untuk mengikat dari terpal ini. Nah, bisa juga dengan paku. Ada yang menggunakan tali untuk mengikat atau kawat, ada juga yang menggunakan paku. Kemudian palu. Kalau ada paku pasti ada palunya ya, atau martil. Kemudian yang ke-9 yaitu pisau atau cutter. Untuk apa pisau atau cutter? Di antaranya untuk membolongi saluran pembuangan atau saluran sirkulasi. Dan tadi dipasang pipa pembuangan itu, maka terpalnya harus disilang, dibolongi untuk keluar air di situ. Dan yang terakhir yaitu cangkul. Untuk apa cangkul? Untuk meratakan tanah, supaya permukaannya rata. Atau tadi kalau misalnya memakai terpal yang setengah di dalam tanah atau kolam terpal yang di dalam tanah, berarti perlu mencangkul tanahnya. Baik, kita lanjutkan kepada langkah-langkah membuat kolam terpal. Langkah-langkah pembuatan kolam terpal yang pertama yaitu menentukan ukuran kolam yang akan kita buat. Ini biasanya ukuran yang sering dibuat itu 3 x 2 x 1. Panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter, dan tingginya 1 meter. Luas terpal 4 x 5 meter. Nah, setelah itu langkah yang kedua yaitu ratakan permukaan tanah tadi. Jadi supaya permukaan tanahnya rata, maka tadi yang misalkan ada yang tidak rata maka dicampur, kemudian diratakan dan dipadatkan ya, supaya permukaannya rata dan terpal juga gampang dipasang dan rata. Kemudian berikutnya yang ketiga, menancapkan pasak pada lahan yang akan kita buat. Pasak itu maksudnya tiang-tiang ya. Tiang-tiang biasanya di pojok-pojok dan di tengah. Tiang bisa dari bambu atau dari kayu. Itu untuk apa? Untuk kita memaku dari pinggir-pinggirnya itu. Jadi ada tiang-tiangnya sebagai pegangan untuk memaku pinggir-pinggirnya, juga untuk penahan dari kolam itu. Nah, setelah itu baru kita pasang bambunya atau kayunya di pinggir-pinggir. Ini seperti pagar ya, untuk menahan atau untuk memasang dari terpal itu. Nah, ini kalau tidak dikasih bambu ya tidak akan kuat. Dikasih pinggirannya ya, pinggir-pinggirannya itu. Setiap kelilingnya itu dikasih bambu atau kayu, tergantung tadi bahannya dari kayu atau dari bambu, bisa semuanya. Nah, cari yang praktis dan yang murah. Biasanya yang murah itu dari bambu. Nah, kemudian setelah itu dibuat saluran pembuangan, yaitu dengan menggali di bagian bawahnya untuk memasang pipa paralon
sebagai saluran pembuangan. Nah, ada kemudian dipasang keni. Nah, keni ini untuk menyambung ke pipa atas sebagai sirkulasinya. Jadi bisa berfungsi untuk sirkulasi pembuangan air ketika dia hujan meluap, bisa juga untuk menguras. Nah, kemudian setelah itu baru dipasang terpalnya. Dipasang dengan rapi pinggir-pinggirnya, dan tadi di bagian pipa sirkulasi atau pembuangan dibolongi dengan cutter, disilang seperti itu. Nah, setelah itu sudah jadi. Nah, air kemudian direndam dengan air yang di dalamnya dikasih daun ketapang atau daun pepaya. Apa fungsinya? Fungsinya untuk antiseptik ya. Jadi supaya kolamnya itu bersih dari kuman dan kolamnya itu lebih sehat. Dan yang terakhir, setelah direndam dengan air yang dikasih daun ketapang dan daun pepaya selama seminggu, kemudian dikeringkan, dibersihkan, dan setelah itu baru diisi dengan air yang nanti akan diisi oleh bibit ikan. Nah, airnya didiamkan 1 atau 2 hari, kemudian siap untuk dimasukkan bibitnya. Jadi demikianlah langkah-langkah untuk membuat kolam terpal. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi para pemula untuk membuat kolam terpal sebagai tempat atau media untuk berternak ikan konsumsi. Biasanya ikan yang dipelihara untuk kolam terpal ini ikan lele atau ikan patin, dan mungkin bisa juga ikan mujair dan ikan nila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.